Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Elita dengan nomor induk mahasiswa 1051700488. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pertanyaan pertama mengenai kerugian negara. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 22 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai perbuatan pidana. Prinsip yang menjadi ukuran adalah adanya perbuatan formal, melanggar hukum, dan adanya akibat material terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dihitung dengan nilai uang. Yaitu yang pertama, pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Kedua, harga pengadaan barang dan jasa wajar namun tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Yang ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar. Yang keempat, piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara. Yang kelima, aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perseorangan. Yang keenam, memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain seperti membuat biaya fiktif. Pertanyaan kedua mengenai analisis dari konten video. Menanggapi dari konten video tersebut berisi wawancara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang membahas tentang adanya permainan besar dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan suatu penyelewengan, sebab anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta terjadi pembajakan yang jelas terlihat mulai dari proses pengusulan hingga tender. Dalam wawancara tersebut, Ahok membahas adanya dana siluman setiap tahun anggaran. Dana siluman ini adalah dana yang dicanangkan tanpa diketahui dengan jelas penggunaannya. Konspirasi dana siluman melibatkan banyak pemain. Pemain juga menyangkut peserta tender. Adapun dana yang digelapkan adalah dana pembelian truk sampah yang tiba-tiba saja menghilang di tahun 2013. Ahok juga merasa tidak takut dalam mencari tahu siapa saja di balik konspirasi tersebut. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi sikap berani dari Pak Ahok yang siap buka-bukaan soal dana siluman anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta dengan mempertaruhkan jabatannya sebagai gubernur. Nah, maka pemerintah harus lebih teliti dan tegas terhadap tindakan-tindakan tersebut agar meminimalisir terjadi kembali penyelewengan tersebut. Dengan e-budgeting perlu dimaksimalkan oleh pemerintah dalam pengawasan serta transparansi anggaran, sehingga tindakan seperti itu tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Jika saya menjadi seorang kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, maka hal yang dapat saya lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini, saya akan lebih mementingkan dan mengutamakan terlebih dahulu dalam penanganan dari penyebaran COVID-19 ini. Karena sama kita ketahui bahwa penyebaran dari virus COVID-19 ini di Indonesia meningkat setiap harinya.
Untuk itu, dalam penanganannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, perlu perhatian khusus dan penanganan yang tepat dalam hal penanggulangan wabah COVID-19 ini. Dengan refocusing, pemerintah diharapkan memiliki kecukupan anggaran pada layanan kesehatan, yaitu untuk peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk memastikan fasilitas kesehatan tahap pertama dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memastikan kecakapan dan kesiapan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu potensi sebagai sarana para penyamun untuk memanfaatkan dan mengendalikan langkah-langkah luar biasa ini untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dikhawatirkan yang perlu untuk semua komponen mengawasi tanpa terkecuali. Dalam hal ini perlu juga penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan dengan meminimalisir harga yang layak di masa pandemi COVID-19. Karena kita melihat bahwa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Serta pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran agar tidak terjadinya kesalahan dalam penerimaan bantuan sosial. Kebijakan penanggulangan yang ada bisa dilihat dalam pemberian paket bantuan berupa subsidi ke masyarakat yang kurang mampu. Subsidi yang ada diberikan untuk memastikan bahwa mereka tetap bisa hidup dengan normal meskipun tidak bekerja secara langsung. Untuk itu, dalam penanganannya diperlukan kerjasama yang baik agar tidak adanya penyelewengan dan mampu dijalankan dengan akuntabel. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.